Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama kami PT OS Jaya Indonesia bidang caregiver. Perkenalkan, saya dengan Rahma selaku rekrutmen caregiver ke Jepang, dan kita kedatangan bintang tamu kali ini dengan Kak Merlin. Selamat siang Kak Merlin. Halo Mbak Rahma, selamat siang. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, aku kabarnya baik. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, teman-teman di sini siapa sih mungkin Kak Merlin ini ya belum tahu gitu. Boleh dijelasin kepada kami Kak Merlin ini siapa sih dan pekerjaan di Jepang itu bagaimana? Jadi aku salah satu caregiver yang bekerja di Jepang dan saat ini masih bekerja sebagai caregiver di Jepang. Jadi saya tinggal di Jepang untuk waktu yang belum saya tahu sampai kapan, mungkin selamanya tinggal di Jepang. Nah, kebetulan saya sudah lulus Kokashiken tahun kemarin dan saat ini berusaha mengambil Kokashiken untuk yang perawat. Baik, nah untuk teman-teman di sini mungkin tidak familiar tentang Kokashiken ya Kak, boleh dijelasin Kokashiken itu apa? Jadi Kokashiken ini adalah ujian negara untuk para caregiver dan perawat di Jepang. Jadi baik untuk orang Jepangnya sendiri, baik untuk orang asing juga, itu adalah ujian negara. Nah, untuk kita orang asing yang bekerja di luar, untuk caregiver ini berguna untuk bisa mengambil visa permanen. Jadi kalau kita udah lulus ujian negara Kokashiken ini, kita boleh tinggal selamanya di Jepang. Wah, hebat sekali ya Kak. Nah, di sini teman-teman mungkin belum tahu nih awal mula Kakak merintis menjadi caregiver ke Jepang itu seperti apa. Silahkan Kak, boleh dijelaskan kepada teman-teman di sini. Nah, 2016 ya, saya mencoba program G2G. Jadi program G2G ini adalah program pemerintah Indonesia dan Jepang merekrut seluruh jurusan perawat untuk menjadi caregiver dan perawat di Jepang. Kita pelatihan selama 6 bulan di Indonesia ini apabila kita lulus ujian ya. Setelah itu 6 bulan di Jepang. Setelah 6 bulan pelatihan di Jepang, kita akan ditempatkan di tempat kerja kita masing-masing. Baik, Kakak sendiri sekarang jurusannya apa kalau boleh tahu? Kalau saya saat ini masih sebagai caregiver. Kalau misalkan di kampus sendiri kemarin jurusannya apa? Jurusan perawat. Oke, untuk di kami sendiri Kak, untuk menjadi caregiver, kita untuk informasi ya kepada teman-teman, kita ada jurusan dari keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Tentunya bagi teman-teman di luar dari jurusan ketiga tersebut, yang dari umum boleh mendaftar menjadi caregiver. Oh, bagus gitu, banget Kak. ya, Mbak Rahwa. Jadi teman-teman yang bukan jurusan perawat ini bisa ke Jepang ya, kerja melalui OS Jaya ini ya? Betul. Nah, kemarin Kakak di Jepang sudah N berapa levelnya Kak? Sekarang sih puji Tuhan 2 tahun lalu itu udah lulus N1. Wah, keren banget Kak. Nah, teman-teman di sini belum tahu ya ujian N1 itu apa, yaitu disebut dengan Yoroshiken. Itu dengan 5 level ujian, yaitu level N1 sampai dengan level N5. Kebetulan untuk Kak Merlinnya sendiri sudah level N1 ya. Nah, itu adalah level yang paling tinggi, teman-teman. Jadi, kalau misalkan untuk menjadi caregiver ke Jepang ini, teman-teman minimal level N4 sampai dengan level N3. Nah, Kak Merlin, kebetulan di Jepang sendiri, kebutuhan biaya hidupnya itu sangat tinggi ya, Kak ya. Untuk Kak Merlin menghandle hal tersebut, itu bagaimana sih? Boleh dijelasin nih kepada teman-teman semua? Ya, betul banget Mbak Rahma. Untuk teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, di Jepang itu gaji kita itu tinggi, tetapi biaya hidup juga itu tinggi. Nah, di sana itu tergantung dari pribadi kita, style hidup kita, manage uang kita itu bagaimana. Kemudian teman-teman juga perlu tahu Jepang itu sama dengan Indonesia. Setiap daerah itu berbeda untuk UMR-nya. Kalau Jakarta ini UMR-nya tinggi kan ya. Kalau di daerah rendah, tetapi tergantung juga biaya hidup. Jadi di Jakarta UMR tinggi, tetapi biaya hidup juga tinggi sama dengan di Jepang. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Rahma, kalau di OS Jaya ini teman-teman yang masuk ya, udah lulus terus mau berangkat ke Jepang, itu penempatannya seperti apa ya? Kebetulan untuk penempatan kita sendiri di seluruh kota Jepang Kak. Nah, untuk PT OS Jaya-nya sendiri kita ada di pusat di Tokyo kantornya. Oh, bagus banget ya Mbak Rahma. Jadi teman-teman yang pengen dari kota, desa juga itu semua penempatan ada ya? Iya
betul. Penempatannya ada dan kita sudah ada kantor pusatnya juga yang ada di Tokyo tersebut, Kak. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi bisa konsultasi ya di kantornya karena ada ya. Iya, kantornya di betul, Tokyo. betul. Sebelumnya Kakak sudah punya basic bahasa Jepang sebelum berangkat ke Jepang sendiri? Jadi saat itu waktu saya mendaftar tahun 2016 itu hanya modal nekat aja Mbak Rahma. Jadi saat itu saya tidak ada basic bahasa Jepang sama sekali. Itu start from zero, itu hiragana katakana pun saya belum tahu sama sekali. Wah, nah kalau misalkan untuk Kakak sendiri itu jadi dilatih ya Kak? Atau gimana nih? Jadi yang tadi program G2G, kalau kita lolos ya karena yang direkrut hanya 300 orang dari 1000-an peserta, kita akan diajarkan bahasa Jepang selama 6 bulan di Jakarta, kemudian berangkat ke Jepang, 6 bulan lagi kita belajar bahasa, setelah itu ke penempatan. Kalau untuk PTOS Selna Jayanya sendiri, teman-teman, kita ada pelatihan tentunya ya Kak ya, pelatihan bahasa dan pelatihan skill terkait dengan caregiver ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, di luar dari jurusan caregiver atau keperawatan kebidanan dan fisioterapi akan dilatih untuk skill tersebut. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya Mbak Rahma. Jadi karena sering banget teman-teman itu nanya apakah boleh, apakah bisa bekerja walaupun saya tidak Bisa bidang kesehatan gitu ya. Ternyata bisa ya teman-teman untuk join di Selna Jaya ini. Oh ya, satu lagi Mbak Rahma, tadi untuk teman-teman yang nggak lulus G2G itu, apa boleh bergabung di Selna Jaya? Nah, tentunya boleh banget ya Kak ya, teman-teman. Ayo kita bergabung, jalani tanpa ragu. Mari bergabung dengan PTOS Selna Jaya. Kebetulan PTOS Selna Jaya juga sudah dinaungi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak khawatir abal-abal, perusahaan abal-abal atau tertipu. Soalnya banyak banget nih yang ngeluh udah bayar puluhan juta tetapi itu abal-abal, tertipu. Jadi nggak usah khawatir ya kalau kita bergabung dengan Selna Jaya. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan ini, ada nggak sih tips and trick dari Kak Merlin sendiri kepada teman-teman di sini? Jadi untuk teman-teman saat ini, tips saya atau trik saya mungkin lebih saran ya, teman-teman jangan menyerah, jangan putus asa, dan tetap berjuang. Untuk teman-teman yang ingin berangkat dan bekerja, berkarir di Jepang itu ada banyak jalan. Salah satu yang teman-teman bisa bekerja sama itu dengan join di Selna Jaya. Di Selna Jaya ini teman-teman tidak khawatir tentang bahasanya belum bisa atau basic bahasanya belum bisa, mereka ada kelas. Atau teman-teman yang tidak ada basic tentang keperawatan, mereka juga sediakan. Atau teman-teman yang terkendala biaya, teman-teman juga ada program beasiswa dan tidak abal-abal karena sudah aman dan terpercaya ya. Jadi tetap semangat, pasti cita-cita dan impian ke Jepang bisa berjalan. Nah, tadi sudah dengarkan tips and trick dari Kak Merlin. Jadi, tunggu apa lagi? Jalani tanpa ragu dan bergabung dengan PTOS Selna Jaya sebagai caregiver ke Jepang. Arigatou gozaimasu. Mata aimasho.